pertama di diskusi panel ini saya ingin bertanya kepada Mas Dikit nih, Mas kan sebagai technical consultant metadata, Mas punya pengalaman banyak dalam membantu perusahaan dalam menilai postur cybersecurity mereka. Nah, dari apa yang dipaparkan dari 3 panelis tadi, saya ingin bertanya sebenarnya apa sih langkah yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi. Tadi Mas Hana cerita bahwa Gojek melakukan self-assessment dan akhirnya mendapati segala hal yang bisa diperbaiki. Nah, prosesnya seperti apa tuh Mas bagi para perusahaan yang sekarang sedang menghadapi dilema ini, apa yang harus mereka lakukan? Silakan Mas sedikit. Iya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi memang tadi menarik ya presentasi paparan dari Mas Christian, Mas Hana, dan Mas Gildas. Jadi memang di isu yang sekarang, di new normal, itu banyak sekali yang terjadi. Lalu pertanyaan yang menjadi key fundamental tadi adalah bagaimana perusahaan harus berbenah, dimulai dari mana gitu ya. Nah, sebenarnya tadi dari 3 poin Mas Hana menyampaikan people, proses, teknologi. Sebenarnya bisa mulai dari mana yang saat ini perusahaan punya atau bisa melakukannya. Kita start dari hal apa yang bisa dilakukan. Misalnya contoh, kalau dari sisi perusahaan punya dari sisi budget teknologi, kita bisa starting point dari teknologi. Implementasi tadi fokus heavily on bagaimana endpoint dan mobile. Nah, karena kenapa? Sekarang orang kerja semua dari rumah. Bawa laptop tadinya kerja di kantor. Security perimeter itu sudah komplit ya. Di kantor itu sudah ada proteksi proxy, email security gateway, ada next gen firewall, segala macam sudah terproteksi. Nah, sekarang pindah ke rumah. Kita pakai masing-masing koneksi sendiri-sendiri. Bagaimana ketika nanti kita browsing, jangan-jangan kita salah ngeklik masuk ke website-website yang ternyata ada malware-nya. Atau ngeklik email yang ada phishing-nya tadi. Nah, bagaimana dari sisi perusahaan, kalau dari sisi teknologi, bisa melakukan review current existing teknologi itu apakah sudah cukup melindungi karyawan-karyawannya tadi ketika bekerja dari rumah. Apakah karyawan-karyawan yang bekerja dari rumah ini ketika mereka melakukan aktivitas yang sehari-hari ini, apakah sudah tercover dengan baik? Nah, ngelihat risiko, karena sebelumnya mungkin kerja dari kantor sudah cukup terproteksi karena environment security-nya mungkin sudah cukup komplit. Tapi begitu semua pindah ke rumah, ini posturnya akan berubah ya, terkait dengan device seperti laptop ya, ataupun handphone gitu ya, di mana mungkin di atas 50% pasti kebanyakan aktiviti juga dari menggunakan handphone. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu lah Mas Wisnu ya, dengan saat seperti ini mungkin budget itu banyak yang di-cut ya, di banyak perusahaan, cut budget semua segala macam, sehingga ketika kita belum bisa mengimprove dari sisi teknologi, oke, karena dari perusahaan organisasi kita belum punya budgetnya nih, karena semua budget di-cut karena COVID-19 ini. Oke, kalau gitu apa yang bisa punya? Misalnya dari sisi people dan proses. Hal yang simple seperti tadi Mas Hana sampaikan, security awareness campaign. Itu simple dan fundamental, because ada satu pameo gitu ya, di mana sebenarnya manusia adalah the weakest link of the cyber security. Jadi manusia itu adalah rantai yang terlemah sebenarnya di cyber security itu. Jadi kalau ada rantai makanan gitu ya, manusia itu yang paling lemah. Jadi kita kalau tadi dari sisi teknologi belum ada budget atau improvement, bagaimana kita improve dari sisi people-nya dulu, misalnya mengadakan training security awareness. Ya, bagaimana misalnya security awareness yang paling simple, karyawan yang di back office. Karena ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian peserta, di new normal ini bahkan kemarin kita ada banyak penanganan insiden di customer gitu ya. Ada yang bahkan kerugiannya gara-gara simple phishing email itu sampai 500k USD. Jadi sampai jutaan USD. Itu targeted ya. Targeted artinya serangannya memang menargetkan beberapa orang tertentu. Karena attacker ini profiling organisasi, misalnya di Kompas Gramedia gitu. Dia profiling siapa nih orang yang pegang orang accounting, finance, yang kira-kira bisa kita tipu dengan email phishing misalnya. Kita bikin fake invoice, terus kirim, nomor rekeningnya berubah. Nah, sehingga transfernya yang tadinya ke third party seperti ini, rekeningnya sekarang berubah gara-gara ditipu oleh fake phishing email tadi, invoice fake. Nah, hal seperti ini yang
perlu dilakukan edukasi karena back office employee ini yang menjadi core tulang punggung perusahaan tadi dari finance gitu ya, accounting. Ini yang paling banyak juga menjadi target serangan oleh threat actor tadi. Nah, kalau misalnya dari sisi teknologi tadi belum ada atau belum mumpuni gitu, kita bisa starting point dari apa yang perusahaan punya. Security awareness campaign, edukasi ke seluruh, nggak hanya IT, karena kalau orang IT justru sudah lebih more aware ya Mas ya. Jadi sudah lebih aware dengan security gitu ya. Ada fake email atau WhatsApp. Mungkin kalau Mas Wisnu dapat yang selamat Anda mendapat ini mah fake gitu ya, udah diabaikan aja. Tapi bagaimana dengan orang-orang di back office yang tadi kata Mas Hana mungkin agak transformasinya begitu 180 derajat gitu ya, yang benar-benar sekarang heavily on teknologi. Nah, mereka harus juga diedukasi mengenai hal seperti ini. Jadi ada beberapa use case yang kita bisa sampaikan apa saja, misalnya tadi mulai dari email, pengguna, atau misalnya kalau sekarang kerjanya misalnya bosan di rumah lagi WFH, oke lah mampir ke warung kopi di depan rumah misalnya, gitu kan, terus connect ke wireless. Nah, bagaimana cyber hygiene ini, itu kita harus edukasi, apakah bagaimana etika ketika kita berselancar dengan menggunakan akses publik, terus kita mengakses dokumen-dokumen kantor yang sifatnya private and confidential, apakah yakin ketika kita browsing di warung kopi tadi, itu nggak ada orang-orang di sekeliling yang mengintip gitu dalam tanda kutip gitu ya. Nah, ini juga harus kita edukasi. Oke, kalau begitu bagaimana best practice-nya, apa yang harus diproteksi. Nah, yang ketiga dari sisi proses juga gitu ya. Dari sisi proses di organisasi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dibenahi gitu ya. Mulai dari tadi kalau misalnya sistem approval manual gitu kan, terus juga kalau approval-nya pindah menggunakan teknologi, bagaimana mengamankan misalnya jangan sampai ada repudiation tadi. Saya nggak nge-proof kok gitu transaksinya ini kok ini ke-approve gitu. Nah, itu bagaimana dari sisi proses dan dari people, kalau dari sisi teknologi belum bisa. Jadi sebenarnya Mas Wisnu, key-nya adalah mulai dari apa yang perusahaan bisa lakukan saat ini. Kalau perusahaannya memang ada budget investment yang bisa segera di-applied untuk menginvestasikan di teknologi security pendukung, seperti yang sudah disampaikan Mas Hana, invest, atau di Mas Krisya, invest it, gitu ya. Bebenah dari risiko yang apa yang dimiliki. Tapi kalau belum ada, ya starting point-nya bisa dari apa yang dipunya tadi. Yang penting adalah adanya satu langkah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, nyaman dan aman bagi employee untuk bekerja dari manapun saat ini. Mungkin itu Mas Wisnu, silakan kalau ada. Oke, terima kasih Mas Dikit. Jadi intinya bahwa dari tiga hal itu, dari teknologi, proses, dan people, ya apa dulu aset yang bisa dimiliki perusahaan saat ini ya. Kalau memang punya duit ya udahlah spend, investasi untuk teknologi. Kemudian kalau yang nggak ada, perbaiki di proses maupun people yang relatif ya cost-nya nggak setinggi itu kali ya. Betul sekali, betul. Mas. Oke. Mas Hana bisa nambahin nggak Mas di sisi sini Mas? Maksudku apa sih ketika perusahaan melakukan assessment, kita perusahaan ingin berbenah nih dengan kondisi seperti saat ini, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa siap menghadapi dinamika yang ada? Silakan Mas Hana. Ya, selain dari kita ngelihat resiko apa yang applicable ke organisasi, sebetulnya kita harus tahu juga crown jewel dari organisasi kita tuh apa sih. Misalnya tadi Mas Dikit bilang kita fokus ke yang kita punya sekarang. Nah, kalau misalnya kita udah mengidentifikasi crown jewel organisasi kita, misalnya informasi yang paling penting di organisasi itu misalnya informasi customer saya. Nah, kita fokus dengan budget yang terbatas misalnya ya, kita fokus untuk mengimplement atau meningkatkan security control di sekitar crown jewel kita itu. Jadi kita identifikasi dulu sebetulnya yang paling berharga informasi yang kita punya itu apa. Nah, kita fokus implementasi di sana. Oke Mas, itu Mas Hana ya, sharingnya ya Mas ya. Ya. Jadi yang paling berharga apa, mulai dari situ. Kalau emang ada budget tambahan ya spend untuk hal yang paling penting tersebut. Jika tidak ya mungkin di sisi proses dan teknologi, proses dan people-nya di seputar crown jewel itu tersebut harus dikelola dengan lebih optimal gitu kali ya Mas ya. Betul. Jadi
kalau misalnya kita melihat risk yang terlalu banyak, mungkin kita nggak punya budget untuk menghandle mereka semua. Nah, untuk memprioritaskan, kita fokus ke si crown jewel kita. Oke. Kalau Mas Christian, Mas ada masukan nggak terkait ini? Self assessment dari perusahaan, apa yang mereka harus lakukan pertama? Sebenarnya saya mendukung statementnya Mas Digit tadi, menyatakan bahwa yang paling penting start itu mulai dari people dulu. Karena pasti setiap organisasi mereka punya people. Dan yang paling lemah mata rantainya itu adalah di people. Jadi penting banget kita educate employee kita, memastikan bahwa mereka aware dan menggunakan bahasa-bahasa yang simple. Juga harus terus-menerus secara konsisten melalui newsletter yang seperti tadi Mas Hana udah nyampaikan. Jadi Gojek juga terus menyampaikan newsletter, informasi sebenarnya ancaman-ancaman security atau mungkin model-model social engineering itu seperti apa. Nah, itu yang perlu konsisten dilakukan. Jadi kita nggak terus-menerus melulu untuk investasi di teknologi, tapi kita juga harus perbaiki people-nya, yang mana saat ini sebenarnya masih challenge yang cukup besar di Indonesia untuk improving people security. Begitu Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Christian. Oke, saya melangkah ke topik berikutnya nih, data authentication, karena saya tahu Mas Gildas memiliki concern utama di hal tersebut. Kan kalau sekarang ini kita ketika mengakses data secara remote kan tentu saja berbeda ketika kita mengakses data tersebut dari rumah. Jadi Mas Gildas sempat mempropose digital certification, semua memiliki sertifikasi digital. Tapi itu kan takes time tuh Mas Gildas. Kalau sekarang apa yang perlu dilakukan ketika menjaga risiko ketika karyawan ingin mengakses data penting secara remote? Digital certification mungkin idealnya, tapi sebelum itu Mas, apa yang quick win yang bisa dilakukan perusahaan saat ini gimana Mas? Jawaban singkatnya Mas, satu kata. Apa doa. Kok doa? Kan yang tadi selain doa. Ya, teman-teman yang lain sudah membahas dengan dari berbagai macam sudut pandang yang sangat valid, gitu ya. Jadi kalau saya mau bicara hal yang fundamental lagi. Kalau ada revolusi tapi di-manage dengan gaya evolusi, udah pasti nggak kompatibel. Penjahat berevolusi dan kita yang mau mengamankan berevolusi, udah pasti kalah. Makanya tadi jawaban saya, kalau mau dengan gaya revolusi, bekerja dari manapun, kapanpun, dan lain-lain segala macam, tapi masih mau dengan gaya evolusi, ya obatnya cuma satu, doa. Serius. Dan kita lihat. Oke, Mas, itu pertanyaan saya ganti. Ketika ingin berevolusi, ketika perusahaan ingin berevolusi itu apa yang perlu dilakukan? Oke, satu tadi Mas. Di kehidupan fisik kita maupun kehidupan maya kita yang sekarang sudah melebur menjadi satu, apapun itu, kunci fondasi dari keamanan itu autentikasi. Kebayang nggak kalau misalnya saya salah mengautentikasi asisten rumah tangga saya kira istri, kan bermasalah. Oh iya. Iya, nah, itu mah. Betul, dan apapun itu, salah autentikasi bermasalah. Okay. Dan kalau kita lihat, 80% kasus fraud, data bocor, dan lain-lain, itu root cause-nya adalah autentikasi. Oke, sekarang, mengapa orang memilih evolusi autentikasi dengan two-factor authentication berbasis OTP? Karena dulu 10 tahun lalu gitu ya, saat password, bahkan 15 tahun lalu lah, saat password dianggap sudah tidak aman, orang berpikir kita mesti ngapain ya?
Nah, didoronglah fitur-fitur fungsi-fungsi autentikasi gitu ya. Ada RSA Secure ID, ada SMS OTP dan lain-lain. Nah, itu yang coba dilakukan 10-15 tahun lalu. Valid dengan threat level yang ada dulu. Sekarang sudah jauh berbeda. Kalau dulu, anggaplah misalnya gini, autentikasi yang dulu sangat aman. Kita menghubungi call center perbankan untuk urusan kartu kredit dan lain-lain. Yang ditanya tanggal lahir, ibu kandung, warna, dan segala macam yang kita tahu. Sekarang informasi itu publik, berceceran di mana-mana, gitu ya. Jadi dan itu autentikasi itu masih tetap digunakan. Sehingga tadi, kalau menurut saya nggak ada obat lain lah. Kalau mau bicara teknologi perbaikan, iya tadi bicara orang awareness ditingkatkan segala macam, tapi kita tahu anggaplah gini, berapa banyak sih pelanggan Gojek, berapa banyak nasabah perbankan gitu ya, berapa besar effort yang mau dikeluarkan untuk melakukan security awareness yang substantif, maksudnya terukur. Si A itu sekarang security awareness levelnya ada di skor misalnya 3. Setelah mengikuti awareness program, dia ada di skor yang 8, gitu ya. Berapa banyak organisasi yang melakukan security awareness program terukur substantif seperti itu? Sangat sedikit. Saya tahu persis, sangat sedikit. Yang ada hanya ya udah kita bikin seminar, bikin workshop, ada yang presentasi sambil orangnya presentasi, ada yang sibuk ngurusan email, chatting dan lain-lain gitu. Yang penting isi absen, tanda tangan, ada fotonya. Itu substansi dari mayoritas security awareness program yang ada saat ini. Ya. Satu itu, 2. Jadi, tapi saya tidak menafikan pentingnya kesadaran, enggak ya. Ya kita mendorong mendeklarasikan Hari Kesadaran Keamanan Informasi 2007. Kemudian kemarin 2018 Info Komputer juga support kan Hari Kebudayaan Keamanan Informasi gitu ya. 10 tahun kita revolusi, kenapa? Karena ternyata sadar dan melakukan 2 hal berbeda. Harusnya menjadi budaya, jadi kita ganti jadinya Hari Kebudayaan. Kita tidak bicara lagi kesadaran. Sadar itu barang basi kalau menurut kita. Orang sadar kepalanya lebih lemah daripada aspal. Tetap aja pakai helm, caranya nggak benar, gitu ya. Jadi 2 hal berbeda, sadar dan budaya. Nah, kenapa saya dorong untuk autentikasi pakai digital certificate? Dan itu saya lakukan tahun 2003-2004 gitu ya. Waktu saya jadi security architect di Total Group di Prancis, kita melihat projection itu sampai 20-30 tahun ke depan. Strategi pengamanan apa nih? Kita nggak bicara 3 tahun, 5 tahun, Pak. Karena sekali diinstal worldwide itu akan di deployment 5 tahun, projection terus sampai 20 tahun, 30 tahun. Ya, begitu pakai digital certificate, kalau mau basic ya pakai PIN password untuk akses private key gitu ya. Kalau mau aman semua pakai smart card. Nah, itu menyelesaikan 80% PR cyber security. Dan mau untuk VPN, untuk akses sistem ke sistem, antar sistem maksudnya. Kalau sekarang kan antar sistem bicara API. Keamanannya di API token. API token berceceran di mana-mana. Ya, termasuk jajaran di GitHub oleh developer di email lewat Gmail. Gmailnya diretas, API tokennya dipakai untuk bertransaksi. Kan pernah kejadian juga di kita heboh-hebohan ya, di salah satu platform e-commerce. Jadi tadi kalau menurut saya kembali lagi ke autentikasi. Dah beres autentikasi, kita bicara soal transaksi, soal non-repudiation. Nah, ada fundamental problem lagi dari masalah implementasi tanda tangan dokumen elektronik di Indonesia.
Saya nggak bicara di luar negeri lah, gitu ya, karena punya konteks berbeda. Tapi di Indonesia bermasalah. Saya nggak nyebut merek, tapi gini, tanda tangan digital, substansi keamanannya adalah kunci privat. Semua orang yang bisa mengakses atau menguasai atau mengelola kunci privat kita menjadi diri kita. Nah, sehingga haram hukumnya kunci privat yang digunakan untuk melakukan tanda tangan itu dikelola oleh pihak yang lain. Bahkan dalam internal korporasi, kalau saya strateginya jadinya 2 pasangan kunci, gitu ya. Di Total Group untuk top management, karena ada legal binding, maka mereka punya 2 pasangan kunci. Tanda kutip punya 2 smart card. 1 smart card, 1 pasangan kunci untuk tanda tangan digital, 1 untuk enkripsi dalam konteks confidentiality. Kenapa? Ya top management di level BOD-nya grup dan lain-lain, itu yang buka email, encrypted emailnya dia itu sekretaris, gitu ya. Mereka pergi mancing golok dan lain-lain. Tapi dalam konteks tanda tangan, dan itu sekretaris jadi punya, tanda kutip ada untuk enkripsi confidentiality, ada 2 smart card yang private key-nya sama, punyanya si CEO, anggaplah gitu ya. Tapi untuk tanda tangan digital, enggak, hanya 1, hanya dia yang bisa melakukan itu. Nah, tapi dalam konteks kalau kita lihat layanan-layanan yang ada saat ini, mengerikan, kunci privatnya dibangkitkan, dikelola, disimpan, diproses, digunakan di level infrastruktur, bukan di sisi user, sehingga jeopardize jeopardize apa istilahnya bahasa Indonesia ya, merusak tanda kutip ya, merusak konsep non repudiation. Okay. Kalau saya jadi saksi ahlinya, kemudian nasabahnya komplain, itu gagal demi hukum. Orang kunci privat saya bukan ada di saya, bukan saya yang kelola, saya semuanya diurus oleh server dan lain-lain. Jadi substansi tanda tangan digital yang ada saat ini di beberapa layanan fundamentally bermasalah. Secara hukum, secara security konsep, maupun secara teknis. Itu yang mesti kita beresin. Oke. Suram ya kalau ngomong ini nih soal ini, karena yang ditata emang dari fundamentalnya tadi. Ketika ngomongin ketantangan digital aja ternyata emang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke, saya punya kemarin saya sempat berbicara dengan Pak Sudarto Unsurlani. Beliau adalah Chief Digital of Transformation di Petrosi, dan mungkin punya sharing yang bisa diberikan. Pak Darto bisa mendengar suara saya? Halo Pak? Halo Pak Darto, bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin masih ada kendala teknis. Sebentar ya Pak, nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan berikutnya sini sebelum ke Q&A. Gini, kan saat ini transformasi digital terpaksa dilakukan dan dipercepat gitu Pak. Nah, bagaimana sebenarnya mengembed security di setiap inovasi digital yang akan dilakukan? Mungkin Mas Hana bisa cerita Mas, gimana sih sebenarnya Gojek kan banyak inovasi tapi juga tetap menjaga supaya resikonya juga seminimal mungkin. Silakan Mas Hana. Terima kasih. Kalau kita di Gojek, setiap kali kita develop suatu produk atau proses baru, tim information security dan data security dan kadang-kadang legal itu kita terlibat dari awal dari proses desainnya. Jadi harapannya kalau misalnya ada kekurangan lah, atau kalau misalnya ada flaw dari sisi desain si proses atau si produk tersebut, kita capture dari awal. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri, kalau dari sisi produk,
kita selain dari proses desain, kita juga nge-embed kita ada namanya SAST dan DAST. Jadi ada Static Application Security dan Dynamic Application Security Testing Tools yang kita embed ke si development pipeline-nya. Jadi ke continuous integrity dan continuous development life cycle-nya kita automate di sana. Nah, itu sebelum rilis ke si production-nya. Setelah si produk itu dirilis ke production dan dipakai sama customer dan merchant-merchant kita, sebelumnya kita biasanya melakukan manual penetration testing lagi. Dan kalau misalnya memang produknya high priority dan cukup kompleks, kita minta third party buat ngetes juga. Jadi emang kita ada beberapa step yang kita lakukan buat make sure semuanya tuh kadang-kadang yang saat kita melakukan testing, kadang kita ada miss kan. Misalnya dari proses design review, kita ada miss, harapannya waktu di automate oleh DAST dan EASST itu akan capture. Kalau misalnya ada miss lagi, harapannya itu akan capture sama penetration testing yang dilakukan sama internal team. Nah, kalau misalnya produknya penting banget, kita minta external party buat ngetes juga, siapa tahu dari internal kita ada yang miss dan mereka bisa capture juga. Jadi itu kita lakukan berlapis. Oke. Kalau dari Mas Christian, Mas bisa memberikan saran nggak ketika perusahaan secara melakukan digitalisasi proses bisnis maupun ke produknya, apa yang bisa mereka persiapkan gitu supaya setiap inisiatif yang ada itu nggak hanya cepat tapi juga aman. Silakan Mas Christian. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Jadi sebenarnya konsep yang paling penting dilakukan oleh setiap company saat ini adalah pikirin dulu cyber security yang pertama kali. Baru kita bicara bagaimana kita nge-develop aplikasinya, gimana kita nge-develop produknya. Dulu orang bicara, oke, kita bikin dulu aplikasi, kita bikin dulu produknya, security urusan belakangan. Tapi sekarang karena kita udah tahu sebenarnya banyak orang di luar tim IT udah aware mengenai cyber security. Sejak kasus ransomware WannaCry di tahun 2017, itu orang-orang udah mulai pada aware mengenai cyber security. Dan manajemen pun juga udah pada aware seperti itu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah cyber security dulu, dipikirin, kita lihat dulu risk manajemennya seperti apa. Resiko yang mungkin muncul pada saat kita nge-develop atau publish aplikasi ini seperti apa. Dan kita lanjutkan dengan tools, metode yang sudah sempat dijelaskan oleh Mas Hana tadi. Saya setuju dengan yang Mas Hana jelaskan mengenai bagaimana proses DAST dan SAST dilakukan, lakukan pen testing nggak cuma dari tim internal, tapi juga mungkin dari tim eksternal, seperti itu. Itu yang perlu dilakukan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Gojek itu sudah menunjukkan risk management yang mature. Apalagi sebagai startup yang cukup respected di region, mereka sudah lakukan itu dengan cukup benar. Demikian Mas. Oke, terima kasih Mas Christian atas sharingnya. Jadi kira-kira jawabannya adalah tim IT security harus dilibatkan sejak awal sehingga sebuah aplikasi itu lahir ketika rilis to market juga sudah memiliki sudah mengikuti pakem-pakem informasi security yang benar gitu ya, kira-kira seperti itu.